Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Ibu warahmatullahi Bapak wabarakatuh. sekalian. Selamat datang pada webinar kami dengan tema perbankan menghadapi tantangan berat setelah wabah COVID. Ini merupakan webinar seri pertama yang akan kami selenggarakan. Mudah-mudahan para peserta yang hadir di sini juga mengikuti seri-seri berikutnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk membuka acara dengan membacakan prolog bahwa perbankan saat ini tengah menghadapi tantangan berat setelah wabah COVID menerjang perekonomian. Namun demikian, bisnis perbankan sebagai salah satu yang paling agile harus terus berjalan. Bagaimana strategi menyelamatkan bisnis perbankan di tengah wabah ini? Nah, hari ini majalah Stabilitas yang merupakan majalah yang diterbitkan oleh LPPI menghadirkan webinar yang akan memberikan perspektif penting bagi industri perbankan. Tentunya dalam menghadapi wabah ini. Kami berterima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung sekarang, dan juga tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor yang mendukung terselenggaranya webinar ini. Sponsor yang mendukung itu antara lain 1, lembaga penjamin simpanan, 2, Bank Mandiri, dan 3, Bank BRI. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersilakan waktu sekali lagi, saya mempersilahkan pembicara pertama seperti juga sesuai agenda kita, Pak David Sumual, untuk memulai makalahnya. Waktu dipersilakan, Pak David. Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya lewat webinar kali ini bersama dengan LPPI. Terima kasih juga Pak Sarif atas perkenalannya tadi. Karena waktunya singkat, saya dan mungkin bahan presentasinya nanti bisa dibagikan juga ke peserta. Jadi saya akan meng-highlight aja beberapa hal. Isinya memang terkait dengan bagaimana kita menghadapi kondisi yang uncertain. Ya. COVID-19 ini bisa dibilang sesuatu yang berbeda dengan krisis-krisis ya sebelumnya ya. Sudah bisa kita bilang sebagai krisis, ini krisis COVID-19 ini. Dan bagaimana kita mensikapinya. Dan tentunya untuk melakukan perencanaan seperti biasa kita harus melihat kondisi global, kondisi ekonomi maupun kondisi perbankan ya seperti apa. Jadi saya mau awali dengan background dulu. Next. Jadi background-nya ini mungkin bisa dilihat di sini bahwa ada beberapa perbedaan mendasar ya antara krisis yang satu dengan krisis 97, 2008 maupun 2020 ya. Ada sifat krisis yang berbeda, ceritanya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui apa yang terjadi tahun 97-98. Mulanya kita ingat dulu terjadi spekulatif attack di Thailand, Thai baht mengalami pelemahan. Background-nya memang waktu itu terjadi bubble dalam perekonomian Thailand, kita sudah tahu semua. Lalu terjadi krisis 2008, lalu terjadi sekarang krisis 2020. Tahun 97-98 kalau kita ingat ya waktu itu juga diikuti dengan beberapa gejolak harga minyak yang kemudian diikuti juga dengan masalah di satu hedge fund terbesar saat itu yang namanya LTCM, Long Term Capital Management, yang didirikan sebenarnya foundernya adalah para pemegang Nobel ya. Waktu itu tahun 97-98 kalau kita perhatikan memang LTCM akhirnya di bail out oleh bank-bank di Wall Street ya. Nah, berbeda dengan 2008 waktu itu terjadi persoalan di perbankan di Amerika Serikat yang diawali oleh masalah subprime mortgage. Nah, ketika itu sudah terjadi domino effect ya. Beberapa bank besar di Amerika mengalami masalah ya. Kita ingat Bear Stearns, Merrill Lynch, dan juga terakhir kita tahu Lehman Brothers mengalami kebangkrutan. Dan ketika itu Wall Street sebenarnya di bail out oleh Fed ya. Lalu yang tahun 2020 ini yang terjadi berbeda. Mulanya kita melihat bahwa ini hanya masalah supply shock, sehingga juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah waktu itu
dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Ekonomi adalah bagaimana menanggulangi supply shock yang terjadi karena waktu itu virusnya baru ada di China, ya. Dan ternyata melebar, ya. Waktu itu kita sering mengadakan gathering di awal tahun. Kita khawatir sebenarnya kalau melebar ke Eropa dan Amerika, karena kalau China ini hanya 16% dari perekonomian global, Amerika dan Eropa ini sudah 50%. Jadi sudah sekitar 60-70% ekonomi global bisa terdampak, ya. Nah, ini memang yang terjadi memang skenario terburuk, dan memang gelembung ekonomi ini sudah terjadi sekitar 10-12 tahun, ya, sejak krisis 2008. Dan memang sejak akhir tahun lalu di berbagai gathering saya sudah ingatkan bahwa bubble ekonomi sudah terjadi. Dan memang kita lihat ini salah satu gelembung ekonomi yang terpanjang yang pernah terjadi dalam perekonomian global. Dan next, nah ini unemployment, ya, jadi 20 juta employment baru yang Amerika dapatkan selama 10 tahun ekonomi mereka terus meningkat, ya, booming ekonomi yang mereka alami selama 10 tahun terakhir, dan mereka dapat 20 juta pekerja baru ini hilang dalam waktu 1-2 bulan. Jadi jobless claim ini sekitar 33 juta orang sekarang, ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri kalau tahun 30-an itu orang ngantri dengan pakaian lusuh, ya. Ini orang ngantri dengan di food bank ini, ya, di salah satu negara bagian di Arizona ini mereka ngantri di food bank ini dengan mobil. Jadi memang kondisi berbeda, tapi memang kebanyakan memang masyarakat di Amerika itu dari sisi utang itu terhadap income-nya relatif tinggi, ya, kondisinya. Next. Nah, ini gambaran aja bagaimana kondisi fundamental ekonomi di Amerika, ya, sebagai negara dengan size ekonomi yang terbesar, ya, sekitar 25% dari ekonomi global. Nah, kita lihat dari sini 2007 dari sisi angka pengangguran jauh lebih rendah sebenarnya. Sekarang ini sekitar 15%, 14,7% per April, ya. Dan kemungkinan ini masih akan meningkat dalam 2 bulan kemudian, 2 bulan ke depan ke arah 25% angka penganggurannya. Jadi dalam waktu 1-2 bulan ini angka pengangguran langsung melonjak. Terutama ini kita perhatikan memang ke sektor-sektor yang terkait dengan leisure. Jadi seperti hospitality, hotel, ya, tourism terkait dengan airline, ya. Dan ini tentunya mempengaruhi risiko, ya, di pekerjaan yang terkait dengan hospitality, education, professional, retail trade, dan seterusnya. Ini yang terjadi di Amerika. Nah, ini kelihatan market masih tidak mengindahkan apa yang terjadi dalam ekonomi Amerika, maupun ini terjadi sebenarnya di Eropa dan di negara-negara lain yang mengalami wabah COVID ini. Jadi marketnya konsolidasi setelah likuidasi, ya, dan Fed masuk, ya. Jadi ini mirip dengan tahun 2008 ada liquidity event, ya, liquidity event di mana banyak pelaku pasar membutuhkan likuiditas di satu titik, ya. Tapi yang kita khawatir apakah liquidity event ini bisa berevolusi menjadi solvency event. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, ini kita lihat yang naik kebanyakan masih saham-saham teknologi, ya. Jadi memang dalam 10 tahun terakhir ini kebanyakan didominasi oleh sekitar 30 saham, dan kebanyakan itu saham-saham teknologi. Dan yang pulih setelah kejatuhan akibat COVID sekitar tanggal 23 Maret, ini kebanyakan juga perusahaan-perusahaan teknologi, terutama yang kita sebut sebagai FANG, Facebook, Amazon, Netflix, ya, karena banyak yang tinggal di rumah. Terus Google juga, ya, Zoom, ini Zoom sekarang nilai kapitalisasinya sudah lebih besar dari 7 airline terbesar di dunia. Ya, jadi dalam waktu singkat, dalam waktu 1 bulan, Zoom sudah menjadi market cap yang terbesar dibandingkan 7 airline yang memang turun market cap-nya. Dan Amazon sekarang nilai market kapitalisasinya sebenarnya sudah lebih besar daripada market kapitalisasi mereka sebelum COVID, ya. Saya pikir itu, Pak Sarif. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Kita lanjut saja untuk pembicara berikutnya.
Saya persilahkan Pak Haru untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan Pak Haru, waktu sama biar equal Pak dengan Pak David. Pak Haru, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sarif. Apakah suara saya cukup terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Majalah Stabilitas, Pak Sarif, kemudian LPPI. Salam juga buat Pak Krisna, tadi saya lihat join. Dan juga para pembicara yang lain. Jadi dengan 20 menit waktu saya, mungkin ada 3 keyword yang akan saya sampaikan. Pertama, COVID ya, kita tidak terlepas dari COVID crisis. Yang kedua adalah bank. Yang ketiga adalah RBB, ya, tugas saya itu. Oke, kita mulai dari krisis dulu, latar belakangnya. Jadi kita sebenarnya sudah boleh dikatakan cukup pengalaman ya, 3 kali krisis. Kalau yang usianya di 50-an gitu ya, mungkin yang sebelumnya kita nggak tahu, tapi kita mengalami krisis 98. Kita rasakan, kita bayangkan flashback ke belakang, itu rupiah 16.000 per dolar ya, kita jauh. Kemudian kalau pernah kita juga mengingat-ingat bunga deposito ketika itu 75%, saya juga masih ingat. Kemudian NPL perbankan itu sangat tinggi ya, mungkin ada 40-50%. Dan banyak bank-bank di restrukturisasi. Dan itu memang sangat buruk. Tetapi terjadi di kawasan Asia. Nah, kemudian krisis 2008, itu lebih banyak ke negara maju, Amerika, Eropa. Di kita waktu itu barangkali kalau ditanya nggak terasa sebenarnya, karena dolar naik ya mungkin dari 9.000 ke 10.000. Gitu. Perbankan juga tidak merasakan NPL ya sedang-sedang saja ya, tidak terlihat karena yang terjadi di luar sana. Nah, yang kali ini yang terjadi adalah merata ya, yang namanya krisis COVID ini semua negara. Tapi kita lihat rupiah melemah 16.000, tapi 16.000 hari ini tentu beda dengan 16.000 tahun 98 ya. Sekarang mungkin tidak terlalu terasa karena kita melihat perbankan lebih kuat hari ini. Kemudian NPL 2,77 ya di situ average. Namun impact-nya clear di sini, jelas sekali. Jadi tidak cuma pasar keuangan, tetapi juga mengenai supply chain, daya beli UMKM, kesehatan. Jadi bedanya adalah di sini. Nah, kita lanjutkan. Jadi berikutnya, pada bulan Mei ini, apakah kita sudah pada puncaknya? Ini pertanyaan yang memang kita rasakan belum bisa terjawab. Nah, kalau kita lihat kondisi perbankan ya, itu mulai COVID di Maret barangkali, laporan Maret masih so-so, nggak ada masalah kalau kita lihat. Ini saya tampilkan Bank BRI masih normal-normal saja, Himbara juga normal, industri saya kira juga normal. Jadi saya akan lihat bahwa krisis ini tergantung di kapan puncaknya. Nah, kalau kita lihat indikator-indikator makroekonomi yang diproyeksikan oleh beberapa narasumber ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi sudah banyak yang memperkirakan bisa sampai 0 atau pakai minus. Nah ini memang kita belum merasakan pertumbuhan ekonomi yang seperti sekarang ini. Kalau nanti sampai terjadi 0% atau mungkin minus. Tapi sejauh ini kita lihat proyeksi yang disampaikan, banyak bank yang melakukan beberapa worst case skenario, stress test, sudah dilakukan berdasarkan beberapa asumsi-asumsi yang dibuat oleh bank. Nah, satu hal yang mungkin membedakan dengan krisis lainnya adalah kita lihat kalau 98 itu krisis terjadi di Asia karena pasar keuangan. Jadi krisisnya krisis keuangan. Kita lihat bahwa ketika itu aktivitas ekonomi normal. Jadi tidak ada
batasan, tidak ada hal-hal yang membatasi aktivitas ekonomi. Kali ini memang ada beda. Jadi ketika itu 98, kemudian 2008, saya pikir kondisinya tidak sampai masuk ke sektor yang kecil atau bawah atau mikro ya. Tetapi krisis kali ini memang di-trigger oleh kesehatan, itu lebih banyak dimulai justru itu dari bawah. Kalau kita lihat kasus COVID-19 ini sebenarnya terkonsentrasi kalau boleh bilang di Jawa itu barangkali 70% lebih ya. Di Jakarta dan sekitarnya mungkin 50% lebih dari total seluruh Indonesia. Nah, ini tentu akan berdampak langsung kepada kegiatan ekonomi di mana Jakarta dan sekitarnya merupakan pusat kegiatan ekonomi. Jadi di sini dan ekonomi kita didrive oleh UMKM. Nah, oleh karena itu ini yang membedakan krisis ini dengan krisis sebelumnya. Jadi kita memang harus perlu berhati-hati. Rule number one kira-kira adalah kita harus mengidentifikasi bagaimana mencari atau mengenali opportunity di sekitar kita. Orang sudah berubah, kita juga harus berubah. Jadi satu, mengenali opportunity. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita beradaptasi. Jadi kita sudah kenali itu, kemudian yang kedua adalah beradaptasi. Kita tahu bahwa semua orang meyakini bahwa mudah-mudahan sambil berdoa tentu saja bahwa COVID ini akan mencapai puncaknya mungkin di bulan Juni. Itu menurut Singapore University, UGM, ITB, dan BIN, dengan risetnya masing-masing, kalau saya simpulkan, kira-kira sebenarnya puncaknya terjadi di kuartal 3 2020. Jadi kita yakini mudah-mudahan di kuartal 4 itu sudah mulai pengaruhnya sudah mulai sirna, dan di kuartal 4 itu juga sudah kita mulai melakukan ekspansi kembali. Jadi kunci nomor 2 adalah bagaimana kita beradaptasi, mengenali lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, tidak bisa kita lepaskan juga penyesuaian target kinerja. Kita harus merelakan bahwa untuk kali ini kita harus revisi. Saya kira semua atau hampir semua bank itu merevisi negatif, artinya merevisi lebih kecil, lebih rendah dibanding target awalnya. Mungkin ada yang very enthusiastic gitu, very confident, mungkin ada ya, tapi secara umum saya pikir akan mengalami penyesuaian negatif dari target kinerja, penyesuaian turun maksudnya, revise down. Nah, ini kita harus menyadari terhadap dua hal. Pertama, terhadap our customers, mereka pun mengalami masalah, mereka mengalami masa-masa sulit. Kita harus juga memahami mereka untuk keluar dari masa sulit itu. Nah, kita bantu ke sana. Dan internal kita itu juga harus kita sesuaikan. Jangan kita pasang target yang lebih tinggi atau sama saja. Itu mendorong staf kita, pekerja kita itu untuk agresif. Hari ini bukan saatnya untuk agresif. Hari ini adalah saatnya untuk melakukan recovery dan berbenah. Jadi ini harus kita sesuaikan keluar juga ke dalam. Bagaimana kita mendorong tim kita untuk bisa survive. Jadi kita bisa bertahan dan juga menghemat biaya dan juga menghemat likuiditas. Nah, oleh karena itu antisipasi kita tentu dari 3 key tadi, kita bagaimanapun tetap ekspansi. Kalau enggak kita akan berhenti. Nah, kalau kita menyadari bahwa customer itu adalah sebenarnya sumber income kita, jadi customer harus kita tolong di sini. Jadi kita tidak boleh berhenti berhenti untuk ekspansi. Tetap kita ekspansi. Kemana kira-kira ekspansinya? Yang pertama, kita lihat mana yang kira-kira memiliki multiplier efek tinggi.
Jadi bukan cuma berpikir bagaimana menumbuhkan perusahaan kita masing-masing, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Mana yang memberikan multiplier efek tinggi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memilih zonasi wilayah yang masih punya potensi pertumbuhan tinggi. Dan yang ketiga adalah yang least affected, kira-kira, yang masih tumbuh. Di mana itu? Ya di luar yang terkonsentrasi COVID, di luar Jabodetabek, kalau di Jawa itu ya, kalau itu, atau mungkin di luar Jawa yang sumber pertumbuhannya masih tinggi. Dan kemudian kita kelola aset yang ada, kita tingkatkan kualitasnya. Artinya mungkin kalau dulu di zaman normal 70% orang ekspansi, 30% itu ngurusin bad debt. Barangkali hari ini kita harus punya paradigma sebaliknya. Tetap kita ekspansi, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana menyehatkan yang ada. Jadi mungkin kebalik, jadi 70-30 sekarang 30-70. Tetap kita ekspansi tapi lebih banyak yang penyelesaian kredit bermasalah. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilahkan Pak Sigit untuk langsung memberikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Sigit. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu peserta seminar ini, terutama Pak Haru. Mohon maaf Pak Haru ini karena pengganti Sigit yang lain ini Pak Haru. Karena Pak Sigit CFO kebetulan ada acara lain jadi harus diganti. Kemudian Pak David, selamat sore juga. Di sini kemudian saya lihat tadi ada Bu Rofikoh juga, atau ada Pak Lando segala. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin materinya bisa ditampilkan Pak, kalau misalnya bisa. Jadi kalau sekilas mungkin sebelum materi ditampilkan, nah kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwasanya dari dampak COVID yang sudah diceritakan oleh Pak David dan kemudian Pak Haru tadi, itu ada beberapa proyeksi yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional terkait dengan pertumbuhan global. Kita lihat di sini hampir semua lembaga memprediksi bahwasanya pertumbuhan global ini adalah negatif. Kita lihat Fitch Rating di 22 April minus 3,9, kemudian IMF juga memproyeksinya minus 3, Oxford Economic minus 2,8, S&P minus 2,4, dan kemudian Economist Intelligence tanggal 26 Maret itu juga minus 2,2. Hanya satu yang positif yaitu OECD, dan itu dilakukan di Mei 2020. Nah, apakah ini tentunya inilah yang menjadi warning kita bersama, prediksi kita apakah bank atau perusahaan kita tetap positif atau tetap negatif dan bagaimana dengan Indonesia. Kemudian next-nya kita lihat seperti yang kita dapatkan dari Singapore University of Technology Design, di mana di sini gambaran dari selesainya COVID tentunya Bapak Ibu ya, bahwasanya kita harus memproyeksi juga, meskipun kita sudah punya RBB yang kita prediksi tahun kemarin dan kemudian kita saat ini harus dihadapkan pada hal yang sangat tidak kita prediksi sebelumnya. Tapi mau nggak mau ketika kita harus memproyeksi gimana kinerja di akhir tahun, rasanya tidak lepas dari hal ini. Kita lihat bahwasanya di sini dunia rasanya diprediksi akan selesai di bulan Januari 2021. Sementara Italia lebih cepat lagi, USA juga kira-kira di bulan-bulan Oktober. Dan untuk kasus Indonesia itu rasanya diprediksi triwulan 4 kita sudah mulai comeback to normal. Ini tentunya dengan asumsi kejadian-kejadian yang mungkin tidak terlalu berubah dari tahun-tahun dari bulan-bulan sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang pertama yang bisa kita jadikan pegangan, bahwasanya kalau dulu mungkin pertumbuhan ekonomi kita proyeksi misalnya 5%, dan kemudian sekarang ini berapa, inilah yang mungkin kita jadikan acuan. Next-nya, kita lihat di sini Bapak Ibu proyeksi di beberapa negara dari data World Bank. China di 2019 6,1, kemudian di 2020 tadinya 2,3, tapi lower case-nya adalah di 0,1. Kemudian Indonesia
kita lihat awalnya kita diproyeksi 5% lah sekitar. Kemudian di baseline oleh IMF itu 2,1. Meskipun kalau kita lihat ya Bapak Ibu bahwasanya pemerintah sendiri masih optimis bisa sampai ke 2,3 untuk skenario yang berat. Kemudian yang skenario sangat berat baru minus gitu loh. Baru minus 3,5. Nah, tapi kita lihat di sini semua Bapak Ibu, kita sementara adalah negara yang masih dianggap bisa positif di sini. Indonesia, kemudian Vietnam, dan kemudian Filipina dan India. Sementara beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan kemudian Singapura, ternyata baseline-nya pun diprediksi untuk 2020 adalah negatif. Tapi harap diingat di sini kita lihat bahwasanya meskipun nantinya lower case-nya itu negatif, tahun depan tahun 2021 itu adalah tahun yang diproyeksi beberapa negara ini akan mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Seperti misalnya Cina diproyeksi akan 7,7, kemudian Indonesia sendiri juga akan 5,6, Malaysia 6,4, Thailand 4, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu mungkin memang kasus COVID ini rasanya sih mungkin kalau dari sisi proyeksi tadi terkait dengan pandeminya dan kemudian terkait dengan beberapa proyeksi dari IMF ini kita bisa mungkin kita bisa bukan simpulkan ya, tapi kita bisa coba proyeksi bahwasanya kita selesainya di Q3 dan kemudian Q4 sudah mulai recover dan kemudian nanti 2021 kita bisa take off. Itu mungkin sebagai gambaran. Kemudian nextnya, nah sebenarnya ada beberapa pihak atau beberapa hal yang mungkin sangat mempengaruhi perbankan terkait dari dampak COVID ini, ataupun sebelum ke perbankan mungkin ke pertumbuhan ekonominya. Kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh BCG ini, Bapak Ibu, kita lihat bahwasanya BCG memprediksi bahwasanya di tahun ini, tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, itu retail spending itu akan mengalami penurunan 43%. Ini tentunya sejalan dengan proyeksi apa tadi yang disampaikan Pak Haru, bahwasanya selain supply side, di sini krisisnya adalah memang krisis dari demand side gitu loh. Jadi memang dua-duanya demand side. Ini yang kemudian yang indikator yang kedua, dengan adanya demand side yang turun tadi, kemudian supply side-nya juga turun, menyebabkan unemployment projection di 2020 untuk kasus Indonesia ini sekitar 12 juta. Kemudian GDP-nya growth akan turun minus 3%, ini selaras juga dengan tadi proyeksi IMF, bahwasanya dari 5% menjadi sekitar 2%. Kemudian harga minyak itu turunnya juga minus 42%. Depresiasi rupiah kira-kira mungkin di sekitaran 9%, dan kemudian yang menarik ini bahwasanya Bapak Ibu nanti harga-harga saham secara umum akan turunnya kira-kira di kisaran 30%. Ini mungkin proyeksi dari BCG yang bisa juga kita coba jadikan satu acuan lah terkait dengan bagaimana kita mensikapi di 2020 ini. Kemudian nextnya kita lihat kenapa Cina begitu penting di Indonesia, bagi Indonesia, karena memang sebenarnya kalau menurut Cina perdagangan dari Indonesia itu sangat-sangatlah kecil, tapi buat Indonesia itu perdagangan dengan Cina itu sangatlah dominan. Nah itulah kenapa perdagangan dengan Tiongkok itu merupakan hal yang sangat kita perhatikan ketika kita memproyeksi pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian untuk rest of the world ini kita khususnya kita tentunya juga akan pengaruhi juga balance of payment baik dari impor maupun dari sisi ekspornya. Jadi memang kurang lebih interaksi inilah yang interaksi antara supply dan demand yang dari kita, dari rumah tangga maupun dari businessman di sini, terutama juga terkait dengan government, inilah yang sangat mempengaruhi bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita yang sangat kecil untuk tahun 2020 ini.
Kemudian yang di grafik sebelah kanan kita lihat bahwasanya pengaruh dari COVID ini, Bapak Ibu, itu terutama dari sisi flow. Kita sebutnya di sini ada people flow, goods flow, money flow, dan data flow. Kita lihat di sini bahwasanya ternyata people flow itu sangat kecil untuk saat ini, tapi goods flow meskipun kecil tapi tetap lebih besar daripada people flow-nya. Ini terutama perdagangan-perdagangan dari sisi yang perdagangan, tapi perdagangan untuk barang-barang esensial seperti makanan maupun baju-baju ya. Kalau untuk yang terkait dengan kebutuhan tersier seperti terkait dengan tourism ataupun penerbangan tentunya akan berkurang sangat jauh. Tapi goods flow ini meskipun ada, itu sangat dipengaruhi juga oleh e-commerce saat ini Bapak Ibu. Kemudian money flow juga kira-kira separuh lah ya, mungkin lebih besar. Tapi mungkin money flow ini juga pengaruhnya juga tentunya nantinya sedikit banyak juga akan mempengaruhi likuiditas di bank juga. Meskipun nantinya stimulus dari Bank Indonesia maupun dari OJK itu tetap ada, tapi money flow yang mungkin makin mengecil di bank ini juga akan mempengaruhi likuiditas kita juga. Nah, ini Bapak Ibu dari teori scenario planning-nya, mungkin kita memang bisa terus terang aja kayak misalnya cerita di bank kami saja, dari beberapa 11 faktor yang dulu kita coba terapkan untuk scenario planning, ternyata pandemi ini benar-benar memang tidak masuk. Kita lihat aja teorinya ini, commodity price, macroeconomic, change demographic, regulatory change, geopolitik, maupun technological. Tapi tidak ada satupun yang waktu itu memang menyebutkan adanya isu pandemi. Tapi memang isu pandemi ini mempengaruhi beberapa faktor. Kalau di status kami misalnya, di kajian kami, pandemi ini mempengaruhi hal-hal yang sudah kami pikirkan, misalnya price harga komoditas jadi turun, kemudian pertumbuhan Cina yang tadinya tinggi menjadi rendah, terus kemudian yang paling penting adalah digital adoption rate. Nextnya Pak, terakhir mungkin ini slide terakhir ini aja, next slide yang terakhir. Nah ini Bapak Ibu, bukan yang ini aja. Nah ini 1, 2, 3, 4. Jadi pertama kita tadi untuk yang skenario planning itu kita telah menentukan identifikasi faktor-faktor apa. Nah, di sisi kami misalnya contohnya ada komoditas, kemudian Cina, terus kemudian pemerintahan yang stabil, digital adoption rate, kemudian formalisasi dari fintech dan seterusnya. Nah, ini ternyata setelah kita lihat memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk kita memang shifting yang tadinya dari cautious optimism menjadi pertumbuhan yang sangat berat lah, kira-kira seperti itu. Saya jawab sekaligus Aman, saja. Pak. Kalau dari presentasi yang tadi sebenarnya di bagian bawah saya ada bahas tentang dampak ke perbankan, yaitu slide 40 tuh ya. Jadi memang hampir semua indikator bank itu terpengaruh ya. Jadi pertumbuhan kredit kelihatannya ini masing-masing bank di setiap buku akan berbeda ya. Mungkin rata-rata pertumbuhan kreditnya ada yang mungkin masih bisa antara 5-10% ya. Mungkin ada yang di bawah 5% ya. Jadi mungkin ke depan ini kebanyakan bank ini akan lebih berhati-hati ya. Jadi lending standarnya mungkin akan meningkat, tapi di sisi lain memang permintaan kreditnya juga menurun. Yang banyak itu permintaan restrukturisasi ya. Jadi bukan permintaan kreditnya, tapi permintaan restrunya yang banyak gitu ya. Nah itu sama mungkin kasusnya di BNI, BRI, BCA tuh ya. Jadi saya ngobrol dengan beberapa kepala kanwil, itu hampir setiap hari banyak sekali yang harus ditandatangani persetujuan restru, bukan persetujuan kredit baru gitu ya. Nah, untuk indikator yang lain seperti LDR, ya mungkin akan ada sedikit perbaikan dari sisi deposit. Tapi ini untuk yang kelihatannya saya lihat tren-trennya saya perhatikan itu di bank buku 4 ya. Jadi kecenderungan malah di bank buku 3 sedikit menurun ya, tapi kalau yang di bank buku 1 ke 2 juga relatif stabil. CAR juga otomatis akan terpengaruh ya, CAR akan menipis ya. Dan juga NIM juga turun,
NPL ini tergantung banknya juga ya. Dia bisnis modelnya banyak di mana ya. Banyak di SME, komersil atau korporasi. Kemungkinan korporasi juga akan terpengaruh karena permintaan global melemah ya. Sementara US dollar-nya juga menguat. Nah, ini juga akan pengaruh tentunya untuk korporasi-korporasi yang pendapatannya rupiah tapi mungkin utangnya dalam dolar ya. Tapi kita tahu kan dari pemerintah sudah banyak kebijakan ya, kebijakan relaksasi dari OJK dan juga bagaimana menjaga likuiditas ya dari Bank Indonesia ya. Saya pikir sejauh ini kondisi likuiditas sangat baik ya. Beberapa kebijakan sudah diluncurkan oleh Bank Indonesia terkait GWM ya, terkait term repo ya. Itu sampai bahkan Pak Peri menyatakan bahwa siap sampai 700-an triliun untuk term repo ya. Ini dari keseluruhan bank buku 1 sampai buku 4 ya. Nah, ini yang kita perhatikan sejauh ini, kita hitung-hitung dengan asumsi-asumsi yang kita pakai, masih ada kemungkinan shortage tahun ini kalau harga komoditas masih di level seperti sekarang. Nah, untuk tahun ini memang untuk pembayaran utang relatif kecil ya, dan kebanyakan kita masih cukup bagus confidence asing terhadap obligasi maupun utang yang harus di rollover kebanyakan perusahaan di Indonesia ya. Jadi saya pikir beda kondisinya dengan tahun 97 ya. Tahun 97 itu banyak bank-bank asing itu yang memutus ya channel mereka ke Indonesia. Nah, ini persoalannya berbeda dengan sekarang. Jadi sekarang kita masih ada akses ke US dollar, tapi memang harus diwaspadai ke depan sampai tahun 2024 ini utang-utang yang jatuh tempo kecenderungan meningkat. Kalau tahun ini memang separuh dari tahun depan. Ya. Jadi memang ini yang harus kita perhatikan. Ya, ini mungkin kita harus banyak berdoa supaya harga komoditas bisa naik nih ya ke depannya. Kira-kira itu, Pak Sarif. Tentunya di era yang baru ini ada 5 tren mungkin di sisi konsumer yang tentunya harus kita waspadai. Pertama, penetrasi ke digital ini makin cepat. Jadi artinya yang tadinya penetrasi mobile banking misalnya mungkin bisa naiknya bisa sampai 49% kemudian gitu. Kemudian kebutuhan akan call center tentunya akan turun, tapi kebutuhan RM ternyata masih ada gitu. Dan kemudian kebutuhan ATM maupun branch tentunya menurun. Kita lihat sekarang ini BCA pun ternyata transaksi di ATM juga makin lama makin turun juga. Kemudian yang kedua, kita tren di sisi consumer itu challenge dari digital attacker. Jadi artinya ada beberapa Gen Z maupun Gen yang baru nantinya lebih senang main di fintech daripada di bank. Tapi ini yang masih bisa kita ambil manfaatnya juga terkait dengan ini Bapak Ibu, perilaku nasabah di pembayaran yang pindah dari cash ke non-cash. Tentunya ini membutuhkan digital penetration yang kuat juga. Digital wallet diprediksi naiknya sangat tinggi di 49%. Kemudian di tren consumer juga, bahwasanya konsumer-konsumer yang wealth management tadi, seperti Pak David cerita, itu tentunya karena spending mereka di sisi yang non esensial, tentunya kebutuhan untuk investasi, kebutuhan untuk life insurance, kebutuhan untuk health insurance juga bisa meningkat gitu. Tapi memang untuk tahun ini rasanya sih kita perlu sepakati atau perlu kita kalau di sisi kami sih kita sepakat bahwasanya tahun ini memang bukan tahun untuk tumbuh, jadi tahun untuk yang bertahan saja. Jadi pertumbuhan laba mungkin proyeksinya dari sisi proyeksi awal bisa turun dari 30 mungkin sampai 50% lah. Tapi yang penting indikator-indikator yang lain seperti yang esensial untuk bank seperti likuiditas, LDR segala perlu kita pertahankan lebih strong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Stay safe, stay home, stay pray.